Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mari angkat kedua tanganmu, buktikan tanda kita berserah kepada Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu. Jika kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sembah Kamu Tuhan. Kami sembah. Kami sembah.
Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Pencipta langit dan bumi, semuanya sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai dan tinggikan nama Tuhan. Engkau ialah yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, setiap kita yang mau bersukacita, katakan amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan ini hanya untuk-Mu. Come on, woo! Oh, kasih-Mu begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Semuanya kita bersukacita, amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Woo! Mari angkat kedua tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yeah, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Yes, God. Dia Raja pemenang, amin. Sebab kita lebih daripada pemenang. Kasih-Nya yang selamatkan kita.
Bapak Ibu dimanapun berada, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, buka hidup kita. Kita mau berada dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatu dengan pribadinya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Berada di hadirat-Mu, ku buka hidupku. Lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Berada di hadirat-Mu, ku buka hidupku. Lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Hidup dengan perkataan-Mu, ku hidup dari penilaian-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup dengan kekuatan-Mu, ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Angkat kedua tangan-Mu, sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidup dengan perkataan-Mu, ku hidup dari penilaian-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup dengan kekuatan-Mu, ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Dengan segenap hati ku hidup dengan perkataan-Mu, ku hidup dari penilaian-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Lebih sungguh-sungguh lagi, ku hidup dengan kekuatan-Mu, ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ketaatanku membuat hidupku
dengan pribadimu. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami mau taat, kami mau lebih taat, kami mau sembahkan. Kami tahu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu pribadi-Mu, kami ingin menyatu dengan pribadi-Mu. Firman-Mu berkata, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka akan satu roh dengan-Mu. Kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Kami rindu seperti Maria yang suka duduk di bawah kaki Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memampukan kami, firman-Mu juga Tuhan Yesus yang menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa, saya berharap buat seluruh jemaat yang kami layani dan buat seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan dan semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Walaupun keadaan begitu banyak tantangan-rintangan, tapi saya percaya orang yang percaya Tuhan selalu dalam naungan yang maha tinggi. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan buat kita semua tempat ini yang menguatkan saya dan saudara. Kita masuk dalam bulan bagaimana bulan Pentakosta, Roh Kudus tercurah buat saya dan saudara. Ada satu dimensi yang baru yang Tuhan rindukan terjadi, baik buat pribadi, baik buat keluarga, baik buat gereja, baik buat pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Saya mau sharing kepada kita semua tempat ini, judulnya adalah bertahan pada pilihan. Supaya saya dan saudara sama-sama melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bertahan 10 hari di Yerusalem oleh karena kebenaran, menantikan janji Tuhan dan Roh Kudus tercurah buat saya dan saudara. Tapi hari ini izinkan saya untuk membagikan sebuah kebenaran bertahan pada pilihan di tengah-tengah tantangan, rintangan, di tengah resesi ekonomi dan segala keadaan yang mungkin terjadi buat saya dan saudara. Saya membagikan pada saudara beberapa orang di dunia ini yang bertahan dan mereka mendapatkan satu dimensi yang baru dalam firman mereka. Saya sebutkan satu contoh, J.K. Rowling, saudara-saudara. Seorang penulis wanita Inggris yang begitu terkenal. Dia menulis sebuah novel yang sangat mendunia, namanya Harry Potter. Nah, kau saudara bahwa dia pernah mengalami perceraian. Dia juga mempunyai seorang anak perempuan. Dia tidak punya pekerjaan, dia adalah seorang janda, dia juga tidak punya uang untuk membesarkan anaknya, dan hal yang paling luar biasa, dia pernah depresi dalam kehidupan. Tapi dia bertahan, dimensi yang baru jadi bahagian, dan hari ini J.K. Rowling menjadi seorang wanita yang sukses, salah satu wanita sukses di Inggris. Orang yang kedua namanya Bill Gates. Bill Gates adalah seorang yang tidak lulus kuliah dari Harvard University. Dia mencoba sebuah bisnis bernama Trustpilot dan gagal. Tapi dia bertahan. Dia ulet dan dia memilih untuk ambil bisnis dalam bidang komputer, dan dia akhirnya membentuk sebuah perusahaan software Microsoft yang terkenal. Sejarah dunia mengatakan bahwa Bill Gates adalah miliarder termuda di dunia yang mencapai kesuksesan
umur 31 tahun. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu bola lampu. Dia mencoba beberapa kali dan gagal. Namun sampai pencobaan beribu-ribu kali, akhirnya Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Tapi tahukah saudara, guru-gurunya pernah mengatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh di sekolah. Orang yang bertahan yang terakhir namanya Abraham Lincoln. Seorang yang punya pendidikan formal terbatas. Dia belajar otodidak untuk menjadi pengacara dan juga sekaligus anggota Kongres. Dia mengalami 2 kali kegagalan dalam maju menjadi anggota Senat. Tapi sejarah dunia mencatat presiden yang ke-16 dari Amerika Serikat namanya Abraham Lincoln. Bertahan bagi beberapa orang adalah langkah menuju kekalahan. Tapi bertahan pada pilihan bagi beberapa orang percaya adalah sebuah dimensi yang lain. Kadang-kadang kita punya pemikiran sebagai orang yang percaya Tuhan bahwa kalau kehidupan orang percaya itu pasti aman, itu pasti selalu dalam perlindungan. Padahal kita mencatat dalam Matius 10:22, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Tahukah saudara bahwa orang percaya Tuhan Yesus di bumi akan mengalami peperangan rohani? Bukan saja iblis yang kejar saudara, tapi manusia, orang-orang akan benci kita karena kita percaya Tuhan. Kehidupan orang percaya di dunia ini juga tanpa pembelaan, saudara-saudara. Alkitab berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita nggak bertahan, Alkitab katakan hampir-hampir tidak ada pembelaan. Dan kehidupan orang percaya dunia ini sesungguhnya adalah perjuangan. Kita lagi berada dalam situasi berjuang. Tidak ada satupun yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Semua berjuang dan perjuangannya tanpa batas. Saya mau bagi pada saudara data yang saya dapatkan 5 Mei tahun 2020. Di dunia ini semua korban tercatat 3.600.000 lebih. Dan yang meninggal 251.000 orang lebih. Ternyata 6 negara teratas penderita dari 180 negara yang hari ini masih terinfeksi, diduduki oleh 6 negara yang besar. Saya sebutkan Amerika, Spanyol, Italia, Inggris, Perancis, bahkan Jerman. Kalau kita kesimpulkan, 6 negara ini adalah 6 negara yang punya Alkitab, yang bebas memuji dan menyembah Tuhan. Pusat kekristenan, mungkin juga pusat Katolik di sana ada Alkitab. 6 negara ini adalah 6 negara yang maju dan sangat kaya. Dan 6 negara ini juga punya pendidikan dan tingkat kesehatan yang terbaik di dunia. Dan 6 negara ini adalah 6 negara yang punya tingkat ekonomi yang tinggi. Tapi 5 Mei 2020, dari seluruh orang yang kena pandemi COVID, 60% lebih berasal dari 6 negara ini. Makanya mengerikan, tingkat kematian dari 6 negara ini mencapai 73% dari seluruh kematian yang ada karena pandemi ini. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mari sama-sama kita buka firman Allah. Bertahan pada pilihan. Di tengah keadaan pandemi, resesi ekonomi, hanya 2 pilihan. Engkau bertahan pada pilihan untuk kalah, atau engkau bertahan pada pilihan dalam kekuatan Allah. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat 13.
Efesus pasal yang 6 ayat 11 sampai ayat 13. Demikian firman Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Efesus, dan hari firman Tuhan mengajarkan buat kita umat percaya dimanapun kita berada. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita pikir kita akan menang. Kita pikir kita akan melihat sebuah kesuksesan. Tapi Alkitab katakan, kenakanlah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu pertama bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan kalau kamu sudah bertahan, adakan perlawanan. Dan kalau kita mengadakan perlawanan, kata firman Allah, tetap berdiri. Tidak ada satu kata ayat pun mengatakan kita harus menang. Satu ayat lagi, saudara-saudara, dalam Yakobus 1 ayat ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada 5 mahkota dalam kemuliaan Tuhan. Satu mahkota namanya mahkota kehidupan, bukan untuk orang yang menang. Tapi Alkitab katakan orang yang bertahan dalam pencobaan. Maka saudara bertahan pada pilihan untuk mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan gereja untuk bertahan dalam pencobaan? Mengapa kita tidak mengalami kemenangan lepas kemenangan senantiasa? Tapi kenapa harus bertahan? Dan kalaupun kita harus bertahan, pilihan-pilihan apa yang Tuhan ajarkan buat gerejanya untuk kita tetap bertahan di sana? Berkatnya Alkitab katakan mahkota. Saya berharap berkat firman Tuhan jadi berkat buat kita semua, menguatkan iman kita. Kalau kau bertahan pada pilihan mengandalkan Tuhan, bertahan pada pilihan tetap kerajaan surga, saya percaya dimensi yang baru kita akan alami. Suasana rohani yang baru, pelayanan gereja yang baru, penggembalaan yang baru, spirit akan kasih yang baru, mengalami tujuan dan visi misi yang baru, motivasi yang baru akan menjadi bagian saya, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau bertahan pada pilihan kerajaan surga hari-hari ini? Ada 4 hal yang saya sharing, yang saya rindu kita semua belajar. Bertahan pada pilihan apa yang Tuhan mau buat gerejanya, buat saya dan saudara di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, di tengah tantangan rintangan. Apa yang Tuhan mau buat saya dan saudara? Mari sama-sama kita buka. Yang pertama, bertahan pada pilihan. Bertahan pada pilihan untuk apa? Alkitab katakan bertahan pada pilihan untuk menghadapi peperangan Tuhan. Sekali lagi, bertahan pada pilihan untuk apa? Untuk menghadapi peperangan Tuhan. Roma 8 ayat yang 36 sampai ayat 39. Mari sama-sama kita buka Roma pasal ke-8 ayat 36 sampai ayat 39. Ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang benar. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bertahan pada pilihan yang pertama adalah bertahan untuk kita menghadapi peperangan rohani. Kenapa saudara? Karena peperangan rohani ini satu tujuan, menguji kita apakah kita bertahan tetap dalam kasih Allah atau tidak. Peperangan rohani yang kita alami sekarang ini adalah peperangan rohani yang sifatnya tidak terbatas, saudara. Kita nggak tahu dari segi waktu kapan selesai. Kita nggak tahu dari segi situasi kapan terjadi. Kita nggak tahu aturan-aturan. Kita nggak mengerti hal jenis tantangan dalam peperangan yang terjadi. Problem apa yang akan kita alami. Kita nggak mengerti, saudara-saudara. Nah, karena itu firman Allah mengatakan buat kita semua tempat ini, kau harus bertahan pada pilihan dalam peperangan rohani. Kenapa? Karena kita akan menghadapi peperangan rohani dengan waktu-waktu yang menegangkan. Ayat 36 kata firman Allah, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ayat 38 katakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain. Kita dalam peperangan rohani yang menegangkan, saudara. Bapak Gembala kita membawa kita untuk kuat dalam doa, membawa kita dalam puasa. Supaya apa? Kita kuat dalam waktu-waktu yang menegangkan ini, saudara. Lihat bagaimana pandemi yang terjadi membuat orang hidup menegangkan, takut, khawatir. Begitu mereka paranoid, saudara-saudara. Apa-apa mengalami sesuatu langsung dia pikir dia sakit. Belum lagi DBD, demam berdarah, dengi yang ada, semua terjadi. Waktu-waktu menegangkan, krisis ekonomi, PHK kanan dan kiri, menghadapi banyak situasi kondisi yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Semuanya, saudara-saudara, waktu-waktu ini adalah menegangkan. Ayat firman Allah katakan, Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bayangkan, waktu Yesus dicobai, firman Allah katakan iblis tidak selesai. Dia tunggu waktu yang baik untuk mencobai. Waktu-waktu ini menegangkan. Berjaga-jagalah. Saya berharap kita semua tetap kontrol hidupmu, tetap dalam kuat dan kuasa Allah. Kenapa kita bertahan dalam pilihan? Karena kita menghadapi peperangan rohani. Karena situasinya berbahaya. Ayat 38 katakan kita berada dalam keadaan bahaya karena dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Peperangan rohani kita bukan main-main, saudara-saudara. Luar biasa. Saudara seperti domba-domba yang siap disembelih. Kuat, tegak berdiri dalam iman. Dan bahkan kata firman Allah seterusnya, kenapa kau harus bertambah pada pilihan? Karena peperangan rohani yang kau alami, saudara akan menghadapi musuh-musuh yang berkeliaran. Ada kuasa ataupun makhluk lain, kata firman Allah. 1 Petrus 5 ayat 8. Kata firman Allah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita berkeliaran. Sebab itu sebagai hamba Tuhan, di tengah-tengah krisis yang ada hari ini, bertahan pada pilihan Raja Sorga. Untuk apa? Untuk menghadapi peperangan. Yang setuju katakan amin.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bertahan pada pilihan kerajaan sorga. Untuk apa? Bertahan pada pilihan yang kedua adalah supaya saya dan saudara menggenapi panggilan Allah. Menggenapi panggilan buat saya dan saudara di dalam Kristus. Panggilan kita menjadi gereja dan umat percaya bukan untuk sukses. Panggilan saya dan saudara menjadi gereja dan umat percaya bukan untuk nomor 1. Kita kembali kepada panggilan gerejanya yang ditulis dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, Yesus berkata kepada saya dan saudara, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tahukah panggilan gereja umat percaya menghadapi Allah maut? Panggilan gereja bukan untuk sukses. Panggilan gereja bukan untuk kaya, bukan nomor 1, itu bonus. Panggilan gereja yang saya catat, yang saya baca setiap hari, setiap saat sampai Yesus datang kali kedua, menghadapi namanya alam maut. Dan gereja dipakai, Tuhan pakai gereja, Dia beri kunci kepada gereja. Untuk apa? Untuk membawa kerajaan sorga kemanapun kita berada. Panggilan pelayanan hari-hari ini buat gereja yang agak suka. Dunia sekarang sedang mengarahkan pelayanan gereja kepada online service. Dunia maya. Tidak perlu jumpa, tidak perlu bersama-sama. Dan menurut pandangan saya, jemaat sudah diajarkan untuk menjadi malas dan pasif. Alkitab mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, menjadi murid Kristus. Hari ini kita kembali kepada panggilan gereja. Panggilan gereja, saya mau ambil saudara-saudara yang tertulis dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Bagaimana panggilan gerejanya di akhir zaman. Saya coba pelajari dan saya coba ambil kesimpulan demi kesimpulan. Yang pertama kepada jemaat yang di Efesus. Apa panggilan pelayanannya buat mereka? Jangan tinggalkan kasih yang semula. Panggilan pelayanan buat gereja di Smyrna. Apa? Penderitaan dan kesusahan. Kepada jemaat yang di Pergamus, jangan menganut pengajaran yang sesat. Kepada jemaat yang di Tiatira, lakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Kepada jemaat yang di Sardis, kuatkan apa yang masih tinggal dan hampir mati. Kepada jemaat di Philadelphia, peganglah apa yang ada padamu. Jangan seorang pun yang ambil mahkotamu. Bahkan terakhir, kepada jemaat di Laodikia, panggilan pelayanan adalah jangan suam-suam. Saya melihat dalam pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, panggilan kepada 5 gereja, 4-5 gereja sedang diajarkan kepada saya dan saudara. Jangan tinggalkan kasih, penderitaan dan kesusahan. Lakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahan. Kuatkan apa yang masih tinggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Bertahan pada pilihan. Itu bicara tentang panggilan. Panggilan saya dan saudara, gereja Tuhan adalah panggilan untuk melayani. Panggilan untuk melayani pasti melalui proses. Panggilan pelayanan itu pasti melewati namanya kelas-kelas yang ada. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus mengajar kepada 12 murid yang menjadi seorang guru gereja. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu,
hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ternyata panggilan pelayanan, kata firman Allah, melalui proses menjadi pelayan, melalui proses menjadi hamba, menjadi proses, kata firman Allah, untuk melayani bukan untuk dilayani, dan melalui proses akhirnya memberikan nyawanya. Tengah-tengah keadaan yang ada hari ini, mungkin kita banyak berpikir untuk diri pribadi, tapi saya sebagai hamba Tuhan mengembalikan panggilan saya dan saudara diselamatkan adalah untuk memberikan kehidupan kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu, panggilan pelayananmu harus fokus dan berkaitan. Panggilan pelayananmu harus tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, bukan apa kata manusia. Firman Allah katakan satu kali Yesus memberikan perumpamaan, Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46, tentang domba dan tentang kambing. Di situ Yesus memberi sebuah perumpamaan penghargaan kepada hamba-hamba yang mengunjungi orang sakit, yang memberikan pakaian, bahkan terlebih memberikan makanan dan minuman. Saya mau baca ayat 40, saudara-saudara, supaya waktu kita tidak habis. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kadang-kala saya juga mengalami, saya fokus dan bergairah waktu saya melihat jemaat yang saya layani itu baik, bagus, punya sesuatu, promosi, menjadi naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya katakan bukan salah, saudara-saudara. Tapi Alkitab katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina. Ternyata ukuran panggilan pelayanan adalah menyentuh orang-orang yang paling hina. Saya bersyukur gereja kita melakukan bakti sosial di Tanjung Pinang. Kami juga melakukan, walaupun gak besar, saudara-saudara, kami juga lakukan kepada hamba Tuhan yang ada di tempat kami. Fokus kita, bergairahlah untuk orang-orang yang tak punya apa-apa. Fokus kita, Tuhan buat berubah selama hampir 2 bulan, 3 bulan, bukan kepada apa yang di dalam gereja, bukan yang apa yang ada di atas pulpit atau di atas stage. Tapi hari ini Tuhan mengajar saya dan saudara untuk melihat mereka yang paling hina, untuk melayani mereka yang paling hina, pada orang yang sakit, yang tidak punya uang, mereka yang mungkin menderita, yang lonely, yang tanpa pengharapan. Inilah panggilan pelayanan saya dan saudara. Saya doakan di tengah-tengah pandemi ini, pelayanan kita tetap luar biasa. Amin. Yang ketiga, bertahan pada panggilan. Bertahan pada pilihan apa yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Yang ketiga adalah bertahan pada pilihan untuk terus berjuang sampai akhir. Saya ulangi, bertahan pada pilihan. Yang ketiga adalah untuk terus berjuang sampai akhir. Kita harus memilih bertahan. Untuk apa? Berjuang sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus kepada Timotius. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bertahan pada pilihan. Ini bukan bicara event. Bertahan pada pilihan, ini bukan bicara momen. Bertahan pada pilihan, ini bicara sebuah pertandingan.
Pertandingan yang disebutkan oleh Paulus ini menuju kepada tradisi orang Yunani. Di dalam tradisi negeri Yunani, pertandingan yang besar itu dalam arena nasional. Menurut buku, menurut ilmu, menurut pemahaman yang saya baca, mereka mengenal tempat pertandingan nasional pada waktu itu. Dan dari 4 pertandingan, yang paling besar adalah Olimpiade. Dan sampai hari ini, Olimpiade modern tetap dilanjutkan. Dan orang yang menang di dalam pertandingan Olimpiade akan menorehkan sejarah yang tidak akan pernah dapat dihapus. Bertahan pada pilihan adalah bertahan untuk berjuang sampai akhir. Pertanyaannya, bertahan pada pilihan dalam pertandingan apa? Sehingga kata firman Allah, mempertahankan iman. Saya coba pelajari, saudara-saudara. Ternyata dalam firman Allah, ada beberapa hal kita harus bertanding dan terus menjaga iman. Kita harus memilih. Karena pertandingan ini bukan mudah untuk dilewati. Pertandingan pada pilihan, pertandingan yang kita akan alami, bertahan pada pilihan hingga imanmu tetap bertahan. 2 Timotius 4 ayat ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pertandingan yang kau harus bertahan dan kau harus memilih untuk tetap bertahan sehingga imanmu tetap terpelihara. Selesaikan tugas panggilan. Ada hamba Tuhan di kota besar, ada hamba Tuhan di kota kecil, ada hamba Tuhan di gereja yang sudah dibeli, ada hamba Tuhan yang terus bertahan dengan gereja yang masih sewa, ada hamba Tuhan yang masuk ke dalam pedalaman, ada hamba-hamba Tuhan misi ke bangsa-bangsa. Semua orang punya panggilan yang berbeda. Saya berharap jangan bandingkan panggilanmu dengan panggilan orang lain. Jangan bandingkan pertandinganmu dengan pertandingan yang orang lain lakukan. Sama-sama kita adalah pertandingan. Doa saya di mana tempat kita berada, para gembala, para leaders, para hamba Tuhan, para misionaris seperti saya, selesaikanlah tugas panggilan. Apapun itu saudara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selesaikan. Apapun yang kita alami, selesaikan tugas panggilan. Pertandingan apa yang kita alami sehingga imanmu tetap terpelihara? Pertandingan dengan diri sendiri, pertandingan terhadap egomu, pertandingan terhadap kepentingan dirimu sendiri. Matius pasal ke-10 ayat 37-39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Pertandingan yang kita akan lalui dan iman tetap terpelihara, bicara tentang pertandingan mengalahkan diri sendiri. Ada standar-standar kasih yang harus kita lewati. Ada proses-proses yang panjang yang kita harus lewati sampai akhirnya bicara tentang pengorbanan. Maukah saudara mengalami pertandingan ini? Pertandingan yang selanjutnya, pertandingan apa hingga di situ imanmu tetap terpelihara? Pertandingan kerendahan hati. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa hendak menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
pertandingan yang paling sukar bertahan pada pilihan adalah kerendahan. Semakin bulir padi berisi, semakin merunduk dekat dengan dia. Saya melihat selama masa pandemi ini, gereja gak bisa sombong. Hamba Tuhan gak bisa sombong. Semua kita yang ada di atas mimbar gak bisa sombong. Hari ini sama-sama kita merendahkan hati mencari Tuhan sungguh-sungguh, tanpa audiens, tanpa penonton. Tuhan sendiri, Yesus sendiri melihat setiap saya dan saudara. Disinilah gereja, saya dan saudara diajar bertahan pada pilihan dalam pertandingan kerendahan hati. Dan setelah pandemi ini selesai, atau pandemi ini menurun, gereja dibuka, semua hamba-hamba Tuhan kembali melayani. Doa saya, doa kita semua melayani dengan kerendahan. Amin. Haleluya. Terakhir, Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bertahan pada pilihan. Bertahan pada pilihan apa yang saya saudara harus alami. Yang terakhir adalah bertahan pada pilihan untuk masuk dalam penderitaan. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat kedua. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, dia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bertahan pada pilihan adalah pilihanmu untuk bertahan dalam penderitaan. Amin. Saya percaya, saya berdoa, Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua di tempat ini. Waktu gereja yang rohani, saya dan saudara mengalami penderitaan jasmani sekarang ini secara daging. New dimension, dimensi yang baru, secara rohani menjadi bagian saya dan saudara. Masukkan itu dalam pikiranmu secara sadar. Masukkan itu dalam hatimu. Waktu kita menderita penderitaan jasmani, justru gereja itu akan mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Sadari, waktu yang kita hidupi sekarang ini bukan waktu-waktu yang biasa. Kata firman Allah, waktu yang sisa itu menjadi bagian kita. Belajar untuk buka hati, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Kenapa? Kalau saudara baca ayat kelima dari 1 Petrus pasal yang keempat, semua akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan sendiri. Amin. Saya berdoa kita semua bisa melewati pandemi ini, penderitaan jasmani kita alami. Beberapa rekan sahabat, beberapa hamba Tuhan mengalami resesi, tantangan, rintangan, ketakutan, apapun bisa kita sebutkan. Tapi memang kita harus mengalami penderitaan itu sebagai gereja Tuhan. 24 ayat 17 saya akan akhir. Sebab penderitaan ringannya sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebagai hamba Tuhan yang melayani misi, seringkali mengalami penderitaan seperti ini. Tapi kata firman Allah, penderitaan ini ringan, dan upah di balik penderitaan ini adalah kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya. Bertahan pada pilihan. Kesimpulannya, bertahan pada pilihan kerajaan sorga, maka kita akan mengalami peperangan.
bertahan pada pilihan kerajaan sorga yang kedua, maka engkau harus menggenapi panggilan Allah itu sendiri. Bertahan pada pilihan yang ketiga, terus berjuang sampai garis akhir, dan bertahan pada pilihan yang keempat adalah untuk mengalami penderitaan badani. Saya mau berdoa buat saudara-saudara semua dimanapun tempat, supaya saudara yang bertahan pada pilihan kerajaan sorga akan diberi mahkota kehidupan, kemuliaan kekal selama-lamanya. Bapa, hamba bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan izinkan saat-saat ini terjadi di seluruh bumi ini. Karena kami tahu Kau mengajar kami untuk bertahan pada pilihan. Saat banyak orang kehilangan harapan, saat banyak orang lain kehilangan iman, saat banyak orang lain kehilangan fokus, tapi hari kami tetap memilih Kristus Yesus, kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Saat kami lonely sendiri, saat kami mengalami tantangan-rintangan yang besar, kami bertahan pada pilihan, tetap percaya Kristus dan janji Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hambamu dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, kuatkan harap mereka, tetap kasih mereka sempurna di dalam Kristus. Resesi ekonomi terjadi, tantangan-rintangan terjadi, tapi doa hamba-Mu, biarlah kami bertahan dalam iman kami kepada Tuhan. Kuatkan hamba-Mu semua, kuatkan para hamba Tuhan di mana mereka berada. Doa kami Tuhan, kami mau bertahan pada pilihan, dan kami percaya mahkota kehidupan, kemuliaan kekal menjadi bahagia kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan saya Nobel Siagian akan membacakan Warta Sepekan untuk minggu ini. Nah, untuk pengumuman yang pertama, di hari Selasa kita ada doa terobosan jam 7 malam secara live streaming. Mari saya mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dalam doa terobosan ini. Kita berdoa bagi keluarga, berdoa bagi bangsa, gereja Tuhan, untuk Tuhan terus pulihkan dalam masa-masa COVID-19 ini. Dan di hari Kamis kita ada seminar keluarga bersama Bapak Jarod Wijanarko jam 7.30 malam secara live streaming. Dan semuanya ada di YouTube channel kita, di GBI My Home Official. Saya mengundang juga bagi keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu untuk bergabung dalam seminar ini. Bagus bagi setiap kita dalam masa-masa pandemi ini. Dan di hari Sabtu kita ada doa puasa jam 10 pagi secara live streaming. Mari saya mengajak semua kita untuk berdoa dan berpuasa di rumah kita masing-masing. Lanjut lagi di hari Minggu kita ada ibadah 2 kali, dan juga jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu mengajak anak-anaknya untuk beribadah secara online. Dan kita ibadah yang kedua, yang pertama itu jam 8 pagi, dan yang kedua jam 10 pagi. Mari kita bergabung dalam ibadah online kita pada hari Minggu. Dan di sore harinya kita ada Bible Study jam 5 sore. Mari kita bergabung dalam Bible Study ini untuk kita terus menerima setiap pengajaran daripada Tuhan melalui hamba-hambanya. Dan pengumuman tambahannya adalah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami akan menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan,
persembahan diakonia maupun persembahan misi Gereja GBI My Home Rawasari. Berikut beberapa cara yang akan kami sampaikan melalui informasi berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat langsung datang ke GBI My Home Rawasari setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Langkah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 380146711 atas nama GBI Rawasari, atau melalui CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Dan cara yang ketiga adalah melalui sistem barcode. Dapat melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, Link Aja, OVO, Paytrend, Sakuku, ataupun ShopeePay. Untuk aplikasi Dana, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi Dana, klik scan pindai, kemudian scan pindai barcode gereja kita. Atau dengan cara lain, Bapak Ibu Saudara dapat mengklik galeri foto yang terhubung dengan barcode gereja kita. Masukkan nominal, pilih metode pembayaran, dan lakukan transaksi. Untuk aplikasi GoMobile, Bapak Ibu Saudara dapat langsung membuka aplikasi GoMobile, klik barcode QR atau pindai gereja kita, masukkan nominal yang akan diberikan, kemudian klik lanjut. Untuk aplikasi Gojek atau GoPay, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi, klik bayar, pilih galeri atau foto yang terhubung dengan barcode gereja kita, masukkan nominal yang akan Bapak Ibu transfer, kemudian klik konfirmasi. Untuk aplikasi OVO, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membuka aplikasi OVO, pilih scan atau pindai, kemudian lakukan scan pindai barcode gereja kita. Masukkan nominal atau jumlah persembahan yang akan ditransferkan, kemudian klik bayar. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Jaga kesehatan Anda, pakai masker bila bepergian, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, kita sama-sama angkat pujian ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, Kau besar.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Sungguh Engkau besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bila kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah biar firman-Mu yang kami dengar ya Bapa boleh terus menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dalam kesehatan, dalam keluarga, bahkan pelayanannya lebih lagi ya Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan tiada berkesudahan buat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Pak Niko di Jakarta, Pak Johan Handoyo di Singapura, Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Irwan Wijaya beserta wakilnya Bapak Pendeta Anen. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati dan mengurapi. Tuhan yang terus berikan kesatuan hati. Tuhan taruhkan visi dan misi yang daripada Allah untuk membawa kami jemaat-Mu untuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat, kasih setia dan perlindungan penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-hamba-Mu beserta keluarga. Kami juga mau berdoa Bapa, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, serta kota kami Tanjung Pinang. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami memberkati bangsa dan kota kami Tanjung Pinang. Kiranya ada lawatan Tuhan yang terjadi. Kami memberkati ya Bapa, pemerintahan yang ada dari pusat hingga ke daerah, diberkati presiden, diberkati wakil presiden, diberkati jajaran menteri, diberkati TNI Polri beserta tim medis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah ada roh takut akan Tuhan dalam hati mereka, dan biarlah kasih setia Tuhan, perlindungan serta penyertaan Tuhan juga sempurna buat mereka. Terima kasih Bapa, di tengah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, biarlah kami minta Tuhan terus melawat bangsa dan kota kami. Kami minta Tuhan yang memberkati perekonomian yang ada, perekonomian bangsa kami, biarlah semua dalam campur tangan dan kendali Tuhan. Kami minta nyatakan kuasa-Mu Bapa, biar ada banyak mukjizat boleh terjadi. Bangkitkan gereja-gereja-Mu, bangkitkan anak-anak-Mu ya Bapa untuk bersaksi, memberitakan kebenaran Injil firman-Mu, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Juga mau berdoa Bapa buat setiap hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan roh yang menyala-nyala hati hamba. Biarlah penyertaan Tuhan juga sempurna buat hamba-hamba-Mu. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat GBI My Home Tuhan, yang saat ini sedang ibadah streaming di rumah-rumah. Biarlah kasih setia Tuhan juga terus menyertai. Yang sakit telah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat telah Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan jalan keluar ya Bapa. Biarlah ada selalu damai sejahtera serta sukacita yang terus menyertai. Diberkati setiap keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam apapun yang kami kerjakan, dalam pendidikan, dalam kesehatan. Biarlah semua dalam campur tangan dan kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat segala kebaikan yang boleh kami terima ya Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu.
Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami siapkan hati menerima doa berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat-berkat surga melimpah atasmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.